Yes. Oke Bu, ini kita bicara ke 2021 tadi, udah mulai recover, kemudian kita masuk ke 2022. Ya. Ya, karena kita bahas dari pengamatan kami itu, kita lihat ternyata ini bisnis hotel sepertinya udah mulai. Yes. Itu gimana menurut pandangan Ibu? Oh, sangat setuju. Kalau 2021 tuh kan tadi yang saya bilang naik 25% dibanding 2020, tapi salah satu yang saya bilang naik itu kan padahal ini kan 1 tahun kurang ini itu dengan satu project yaitu Seminyak yang mungkin masih tidur gitu kan. Basically kalau yang Bali itu kan mau 2020, 2021 tuh mah tidur nyenyak lah. Bu, ya? 2022 ini sekarang sudah ya? oke, tapi 2020, 2021 setiap bulan ya saya harus tombok nih, setiap bulan harus tombok. Jadi PRGM saya cuma bilang make sure ya kita tomboknya jangan banyak-banyak, bahwa kita harus tombok, saya ngerti kita harus tombok gitu kan, tapi tomboknya jangan banyak-banyak. Itu pesan sponsornya gitu ya. Tapi karena yang lain itu masih untung, jadi itu masih bisa subsidi silang, termasuk 2021 di luar yang Bali, menurut saya semua juga udah mulai ada perbaikan. Di luar yang Bali mulai tadi di mana aja? Kita belum bahas kota-kota. Di Cirebon, terus kemudian di Tambun, terus ini Bekasi. Yang terakhir ya Kertajati itu baru mulai akhir tahun sih. Tapi yang ketika mulai rebound itu berarti di Bali dulu pertama ya? Enggak, Bali yang terakhir. Bali yang terakhir rebound. Market naiknya? Market yang naik itu justru mulai dari yang horizon kita yang paling besar sama Cirebon. Bekasi ya? Bekasi sama Cirebon? Cirebon. Oh, okay. Jadi Cirebon ini cukup surprising. Jadi sebetulnya kalau Cirebon itu city occupancy-nya tinggi tiba-tiba. Jadi city occupancy mulai dari akhir 2021 tuh kenapa naik. Tuh ya? Kita juga actually pada saat itu juga cukup kaget karena kita berpikir dengan adanya tol, dengan apa orang mungkin lebih ke Kertajati, Cirebon dilewatin. Ternyata banyak yang stop ke Cirebon. Jadi yang cukup menurut saya ya bilang aneh nggak aneh ya, tapi gini, 10 hotel yang okupansinya ini itu di Cirebon dengan kota segitu, lebih dari 10 hotel itu okupansinya di atas 70%. Oh, wow. Jadi itu tinggi sekali menurut saya gitu untuk hotel-hotel tuh rata-rata. Di Bekasi ya? Lebih tinggi dari Bekasi nggak? Ya, pasti. Oh iya? Pasti. Kalau okupansi ya, terus kemudian kita 2022 hampir semua market ini improve, terutama kita tuh sebetulnya kalau kondisinya nggak kena yang Omicron, 2 bulan kita tuh yang drop itu, saya pikir tahun ini kita sudah di atas 2019. Kalau nggak kena Omicron. Back to normal ketika 2019. Ini ketika mereka dengan kondisi Omicron, ini sampai sekarang rata-rata project kita itu kira-kira lebih dari 90% dari revenue kita di 2019 dengan ada 2 bulan Omicron yang boleh dibilang is gone. Untuk Bali Seminyak itu 4 bulan itu masih doremi. Tiba-tiba setelah Lebaran onward itu kondisi itu tiba-tiba baik aja ketika mulai nggak ada karantina, mulai visa dibuka, semua itu sangat membantu. Jadi Bali ini boleh dibilang memang yang terakhir recovernya, tapi cepat sekali. Mungkin satu doang sih kita yang sekarang masih ini adalah Kertajati. Kertajati itu kan kita buka akhir tahun lalu dengan ekspektasi umroh sudah mulai jalan, Cisumdawu udah mulai jalan. Karena itu memang agak mundur, jadi memang agak mundur. Memang kita masih ke buffer bagusnya dengan MICE bisnis kita ya, meeting-meeting dari government. Tapi mungkin secara kamar okupansi kita belum seperti harapan kita karena tadi umroh dan ini. Tapi umroh ini kemarin tanggal 20 kemarin sudah mulai jalan pertama kali. Jadi itu kita sudah dapat bisnisnya, saya pikir cukup baik dari Garuda, Lion juga mulai Desember juga ini. Ini karena kita satu-satunya hotel bintang 4 di sana sih, saya pikir kita stand to get all the benefits lah. Lagi Cisumdawu juga mungkin buka kalau perkiraan sih Februari tahun depan. Jadi itu banyak akan membantu sekali. Jadi ini agak sedikit behind dibanding yang lain karena perkembangan dari transport tapi dan infrastruktur, tapi begitu dia buka menurut saya langsung jebret. Menurut saya ini paling bagus. Kita akan siap untuk extend lagi malahan kamarnya. Di timur semua ya, timur Jakarta semua ya Bu? Iya. Tadi kita udah bicara banyak data-data gitu ya, banyak angka-angka. Bu, kita ada pertanyaan santai aja Bu. Ini yang suka dukanya di bisnis hotel itu apa ya?
Ya itu tadi. Mau sukanya dulu boleh, dukanya dulu boleh. Kalau sukanya mungkin, kalau saya pribadi, saya foodie. And I'm a huge traveler ya. Jadi saya suka travel, saya suka coba. Dan karena saya foodie, karena hotel tuh nggak bisa dipisahkan dari FB. Jadi sejak saya pegang hotel, jadi saya benar-benar kayak kelilingnya terus Bu ya. Involved di makanan juga dan creating new menu, hiring new chef, food tasting, dan juga karena saya pribadi, karena saya foodie tapi saya juga kalau saya makan saya bisa actually tahu nih bumbunya apa. Jadi tipe yang begitu. Jadi kalau ada food tasting sama apa, jadi saya bisa kasihin masukan juga ke chef, ini kurang apa, minuman juga gitu. Karena memang saya suka travel dan saya suka jadi chef Bu ya. Mungkin ini another ini ya, other option, plan B, plan C gitu ya. Jadi tapi memang itu tadi, kalau saya karena memang saya suka makan, buat saya tuh menyenangkan pegang hotel itu karena saya suka makan, saya suka coba, dan saya suka create new menu bareng sama chef. Jadi food tasting segala macam itu sukanya buat saya. Termasuk tadi challenge-nya ya, karena tadi naik turun kan, saya bilang kalau yang lain mungkin langsung ini, tadi yang seperti saya bilang kalau bisnis rumah seperti apa, ini apa, tapi ini ya naik turunnya sini. Kalau dukanya ya itu tadi, income itu kalau hilang sehari, kan gini, ada yang misalnya karena waktu Omicron, kunjungan di real estate, kunjungan sempat turun. Mereka menunda pembelian, tapi mereka tetap beli nantinya, bulan-bulan, 2 bulan kemudian mereka tetap beli. Rugi nggak kita? Ya oke lah, rugi waktu cuman ini, tapi nggak sampai gimana banget, karena barangnya toh belum dibeli dan barangnya masih ada dan bisa kita jual. Hotel pada waktu Omicron, kita itu on hand, kita itu yang hilang geser 2 bulan, itu banyak room night sold yang maksudnya mereka geser akibat daripada pada waktu geser, otomatis yang digeseran itu kan kita juga nggak bisa jual. Karena kan kepake dia, jadi ya benar-benar it's gone. Jadi ya dukanya begitu. Jadi setiap hari emang model bisnis hotel seperti itu. Iya, jadi ya itu tadi katanya suka dukanya seperti itu. Kalau hilang gitu loh, nggak bisa kembali lagi kemarin okupansi bisa dibalikin gitu, nggak bisa. Betul. Dan memang kalau masalahnya kan di apa ya, di market hotel, wisata segala macam ya. Kalau tadi kita bicara Bali sangat terkait wisata lah, ya. Kalau di Cirebon tadi, Bekasi Timur itu lebih ke bisnis kali Bu ya, bisnis ya, enggak juga? Business and leisure. Jadi kita kalau business and leisure ya, Mak. Jadi kalau untuk Medland Cirebon ya, kita tuh banyak lakukan kayak corporate leisure juga. Jadi kayak misalnya bonding apa segala macam. Jadi meeting dengan corporate bonding segala macam. Jadi actually. Tapi menarik ya, kenapa Cirebon ya jadi? Iya, tadi kita punya hotel itu actually di Cirebon tahun ini mereka bakal, kalau dari revenue dari GOP mereka bakal capai tertinggi sejak mereka buka 2014, 2022 ini justru paling tinggi, lebih tinggi dari 2019. Jadi saya juga maksudnya wow juga, karena kalau kita ngelihat kan wow, ini kan masih pandemi, tapi ini 2022 di Cirebon ini sekarang paling baik dibanding dari awal kita buka. Jadi mungkin itu tadi secara city occupancy memang bagus. Saya juga mungkin juga memang new business is coming di Cirebon, dan kemudian kita ngelihat mungkin supply kan sudah terbentuk. Pada waktu awal kita buka itu banyak supply hotel masuk at the same time. Jadi makanya occupancy belum terlalu ini. Sekarang sudah mulai hotelnya banyak, tapi demand-nya lebih banyak, pie-nya membesar. Jadi karena itu saya pikir itu juga yang membuat secara overall Cirebon membaik, dan kita dengan unit yang kita tawarkan itu cukup menarik, paket-paket yang kita kita ngomongnya leisure, business leisure. Ini kita lagi bincang-bincang gini, nanti ada pebisnis hotel masuk Cirebon nggak masalah Bu ya? Ya tinggal dihitung lagi, tapi seperti saya bilang, kalau bangun hotel sekarang, berpikir dua kali karena construction cost sekarang bukan seperti ketika kita zaman dulu. Kalau masuk ya dihitung dulu aja, karena memang cost construction sekarang besar sekali loh kalau dibanding dulu. Jadi mesti harus dihitung. Sedangkan okupansi kita ini, tapi ARR Cirebon juga masih begitu-begitu aja. Oke, tapi kan nggak bisa mau ditingkatin sampai seberapa tinggi juga nggak bisa juga. Betul. Ke depan gimana Bu ya? Ke depan tuh menurut Ibu segmen apa yang
apa memang masih main di segmen ini aja? Martin ini masih segmen 2, 3, 4 atau 5 tadi ada satu ya? Ke depan segmen mana yang? Kita sih kalau segmen kita masih akan main di 3, 4 paling banyak ya. Kalau 5 tadi itu kan satu, saya bilang memang karena lokasi kita memang UME itu Suite and Villa itu kita persis di tebing. Oh boleh nih kita undang tim Bu. Kita persis di tebing, di bawah itu ada river, ada air terjun, ada apa. Jadi nggak mungkin kita bikin bintang 4 gitu dengan lokasinya. Tapi sayang sekali. Tapi kalau secara general itu kalau buat saya tuh selalu bilang bintang 3, bintang 4 itu bread and butter. Kalau bintang 5 itu ya buat kita icing on the cake aja lah. Cuman supaya cakep icing on the cake-nya aja. Ada itu, Bu. Iya. Tapi jangan banyak-banyak, Pak. Dan jangan besar-besar, Pak. Kita fokus 3, 4 itu yang menghasilkan duit bread and butter, yang bayar gaji pegawai, Pak. Betul ya. Kan banyak pebisnis hotel saya diskusi juga betul seperti yang tadi bilang. Maksudnya bisnis yang hotel bintang 5 sebetulnya nggak terlalu lama lah gitu kan. Yes. Tapi itu sebagai brand cukup bagus. Yes. Ke depan Bu yang di 2022 masuk 2023 kemudian 2024 ada tahun pemilu dan segala macam. Itu gimana lihat prospek bisnis hotel, apa masih prospek di sana atau meningkat atau stagnan atau drop? Kalau saya justru merasa kayak 2023 dengan 2024 ya. Justru kalau dibanding dengan sektor bisnis lain, kalau saya pribadi menganggap hotel yang harusnya oke. Terutama kalau mempunyai meeting rooms. Kenapa? Biasanya pada saat pemilu, banyak tuh parpol bikin acara, bikin apa, catering. Jadi di situ sebetulnya terutama hotel-hotel yang mempunyai meeting room itu MICE-nya jalan. Jadi menurut saya sih, MICE-nya berapa persen kira-kira dari revenue hotel ya? Setiap unit beda ya. Kalau of course kalau kita ngomong Bali sih hampir nggak terlalu besar. Tapi kalau mungkin majority bisnis kita kalau di Bekasi itu dari MICE. Dan kalau kita ngomong breakdown FB sama itu FB sama hotel boleh sama room mungkin 50-50. Tapi 50-50 pun dari MICE itu nggak cuman FB-nya tapi room-nya pun bagian dari paket MICE. Jadi kalau boleh dibilang kita kan punya lebih dari 30 meeting rooms kalau di Bekasi itu jadi benar-benar kuat kenceng sekali nih kita punya market. Jadi kita sih cukup MICE ya, betul ya. Jadi kita cukup optimis untuk 2023 untuk hotel terutama yang mempunyai MICE ya. Karena di situ there's a lot of meetings that is going to happen when it comes to election dan mereka needed space. Jadi, itu Bu, sekalian Bu, kita closing statement yang tadi ya, prospek Ibu ke depan seperti apa di hotel 2023-2024. Tadi diulangi lagi Bu. Kita agak silakan di closing statement buat pemirsa juga nanti. Silakan Bu. Ya kalau saya sih masih sangat optimis ya 2023, 2024 akan cukup baik. Actually untuk bisnis hotel mungkin lebih baik dibandingin beberapa segmen properti lain karena tadi dengan election terutama yang mempunyai MICE bisnis saya pikir itu akan sangat diuntungkan dengan election. Jadi kita mesti stay positif karena kita percaya bahwa kondisi nggak jelek-jelek amat, bahkan kondisi itu bisa membaik kalau kita mempunyai strategi yang tepat dan kita mempunyai market yang jelas. Itu aja kalau dari saya. Selamat siang. Thank you loh Bu. Terima kasih. Sukses Bu. Silakan diminum Bu. Logo saya. silakan. Thank you loh Bu. Thank you. Udah lama nggak ngobrol lagi nanti. Iya. Ngopi dulu. Lancar ya? Lancar, Pak. Mantep.